Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang dilakukan dapat memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan untuk anak. Tidak boleh sedikit pun anak merasa terpaksa. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang belajar. Minat belajar akan tumbuh jika proses belajar dilakukan dengan sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Kemudian, apa tujuan fun learning? Menumbuh kembangkan minat belajar secara intrinsik. Anak mau belajar karena keinginan sendiri. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Mutlak. Ini merupakan syarat utama dan ciri khas kurikulum Bimba untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Anak, yaitu anak. Kenapa? Karena anak itu harus merasakan fun learning terlebih dahulu saat proses bermain sambil belajar. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning? Yaitu motivator. Motivator bertanggung jawab penuh menciptakan suasana belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak ketika melakukan proses membimbakan. Bagaimana cara menciptakan fun learning? Fun learning kita ciptakan secara bertahap atau small step system. Dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan sesuai dengan karakter, kemampuan, dan kemauan masing-masing anak, sehingga anak merasakan senang di dalam prosesnya. Kemudian, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Yang pertama, observasi minat dan antusiasme, kemudian keterlibatan aktif dan suasana hati, lalu motivasi intrinsik, dan yang terakhir itu tingkat fokus. Apa dampak yang terjadi apabila proses belajar menyenangkan? Anak menunjukkan sikap senang, semangat, dan antusias dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Durasi anak dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar semakin meningkat. Lalu yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Yang pertama itu gangguan psikologis dan kesehatan mental, penurunan motivasi dan minat belajar. Kemudian ada apa pengertian small step system? Proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan, tidak membebani, dan membantu anak mencapai keberhasilan kecil secara konsisten. Apa tujuan small step system? Untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan atau fun learning. Setiap anak dapat merasakan senang, bahagia, menikmati setiap kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yang pertama, wajib menerapkan individual system. Bimbing anak sesuai dengan keadaan atau kondisi masing-masing anak. Motivator harus mengetahui kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menggunakan small step system? Meningkatnya minat baca, kemampuan belajar, serta kepercayaan diri anak. Karena materi diberikan dari yang paling mudah, menciptakan suasana menyenangkan dan menghindari stres. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Hilangnya minat belajar, penurunan motivasi, dan potensi menurun IQ pada usia produktif dan atau akibat pemaksaan materi.